Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan setelah sekian lama tidak kembali, 1 bulan penuh. Kali ini menceritakan tentang Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah putra Tumenggung Wilatikta, yaitu Bupati Tuban, Jawa Timur. Sunan Kalijaga dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang mengembangkan dakwah Islam melalui seni dan budaya. Sunan Kalijaga termasyhur sebagai juru dakwah yang tidak saja piawai mendalang, melainkan dikenal pula sebagai pencipta bentuk-bentuk wayang dan lakon-lakon carangan yang dimasuki ajaran Islam. Melalui pertunjukan wayang, Sunan Kalijaga mengajarkan tasawuf kepada masyarakat. Sunan Kalijaga dikenal sebagai tokoh keramat oleh masyarakat dan dianggap sebagai wali pelindung Jawa. Makam Sunan Kalijaga terletak di tengah kompleks pemakaman Desa Kadilangu yang dilingkari dinding dengan pintu gerbang makam. Area makam Sunan Kalijaga masih di dalam kota Demak yang kira-kira berjarak sekitar 3 km 3 km dari Masjid Agung Demak. Seperti makam Wali Songo yang pada lainnya, makam Sunan Kalijaga berada dalam bangunan tungkup yang berdinding tembok dengan hiasan dinding terbuat dari kayu berukir. Asal-usul dan nasab beliau, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau Raden Syahid adalah putra Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban. Selain Raden Syahid, Sunan Kalijaga dikenal dengan sejumlah nama lain, yaitu Syekh Malaya, Lokajaya, lalu Raden Abdurrahman, lalu Pangeran Tuban, dan Ki Dalang Sidobrangti. Nama-nama tersebut memiliki kaitan erat dengan sejarah perjalanan hidup tokoh Wali Songo ini, dari sejak bernama Syahid, Lokajaya, hingga Sunan Kalijaga. Menurut Babat Tuban, kakek Sunan Kalijaga yang bernama Arya Teja, yang nama aslinya adalah Abdurrahman, yakni orang keturunan Arab. Karena berhasil mengislamkan Adipati Tuban yang bernama Arya Adikara, Abdurrahman atau kakeknya Sunan Kalijaga mengawini atau menikahi putri Arya Adikara, yakni putrinya Adipati Tuban tadi. Ketika menggantikan kedudukan perentuannya sebagai Bupati Tuban, Abdurrahman menggunakan nama Arya Teja dari perkawinan dengan putri Arya Adikara ini. Arya Teja memiliki putra bernama Arya Wilatikta. Sebelum menikah dengan putri Arya Adikara, Arya Teja telah menikah dengan putri Raja Surabaya yang bernama Arya Lembu Suro. Dari pernikahan itu, Arya Teja memiliki seorang putri yang dikenal dengan nama Nyai Ageng Manila, yang kelak menjadi istri dari Sunan Ampel. Gerakan dakwah Sunan Kalijaga. Babat Demak menuturkan bahwa Raden Syahid atau Sunan Kalijaga, yakni putra Adipati Wilatikta, mengawali dakwah di daerah Cirebon, tepatnya di Desa Kalijaga, untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pamanukan. Setelah lama berdakwah, Raden Syahid kemudian melakukan laku rohani dengan melakukan uzlah di Pulau Upih. Setelah melakukan uzlah selama 3 bulan lebih 10 hari, laku rohani Raden Syahid diterima Tuhannya. Ia diangkat menjadi wali dengan gelar Sunan Kalijaga. Banyak orang menjadi pengikutnya dan mengabdi kepada Tuhan. Babat Cirebon menuturkan bahwa Sunan Kalijaga tinggal selama beberapa tahun di Desa Kalijaga dengan mula-mula menyamar sebagai pembersih Masjid Sang Cipta Rasa. Di masjid itulah Sunan Kalijaga bertemu dengan Sunan Gunung Jati, yang kemudian menikahkannya dengan adiknya yang bernama Siti Zainab.
istri Sunan Kalijaga yang bernama Siti Zainab. Menurut sumber yang diyakini penganut tarekat Akmaliyah yang ditulis Agus Sunyoto dalam Suluk Malang Sungsang tahun 2004 sampai 2005, sesungguhnya adalah putri dari Syekh Datuk Abdul Jalil yang masyhur disebut Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Dari pernikahan tersebut, Sunan Kalijaga memiliki satu putra yang bernama Watiswara, yang dikenal dengan nama Sunan Panggung, seorang putri kembarannya yang bernama Watiswari, dan seorang putri bernama Ratu Campaka. Bapak Demak menuturkan bahwa Sunan Kalijaga di Cirebon memiliki 3 putra, yaitu 1 putra dan 2 putri. Yang pertama putra yang bernama Raden Sangit, dan kedua putrinya yakni Dewi Ruqyah dan Dewi Rufi'ah. Dalam menjalankan dakwah Islam, Sunan Kalijaga dikenal suka menyamar dan bertindak menampilkan kelemahan diri untuk menyembunyikan kelebihan yang dimilikinya. Bahkan, tak jarang Sunan Kalijaga sengaja menunjukkan tindakan yang seolah maksiat untuk menyembunyikan ketakwaannya yang tinggi, sebagaimana dicatat dalam sejarah Banten Rantai-Rantai yang dikutip Husein Jayadiningrat dalam tinjauan kritis tentang sejarah Banten tahun 1983. Di antara wali Songo, Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang paling luas cakupan bidang dakwahnya dan paling besar pengaruhnya di kalangan masyarakat. Sebab selain berdakwah dengan cara berkeliling dari satu tempat ke tempat lain sebagai dalang, pengubah tembang, pemancangah, men-men, atau disebut dengan tukang dongeng keliling, lalu penari topeng, desainer pakaian, perancang alat-alat pertanian, penasihat sultan, dan pelindung rohani kepala daerah. Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai guru rohani yang mengajarkan tarekat Satoriyah dari Sunan Bonang, sekaligus tarekat Akmaliyah dari Syekh Siti Jenar, yang sampai saat sekarang ini masih diamalkan oleh para pengikutnya di berbagai tempat di daerah Nusantara. Berbagai kisah menyangkut kekeramatan Sunan Kalijaga tersebar di berbagai historiografi maupun dalam cerita tutur masyarakat Jawa. Bahkan, kekeramatan Sunan Kalijaga digambarkan menurun pada putra laki-lakinya yang bernama Sunan Panggung, yang karena berguru kepada Syekh Siti Jenar menjadi sangat ekstrim pahamnya. Sunan Panggung inilah yang dikisahkan dalam Nine Saints of Java tahun 1996 sebagai putra Sunan Kalijaga yang dihukum mati dengan cara dibakar oleh Sultan Syah Alim Akbar di Demak, karena sidang wali memutuskan bahwa tindakan Pangeran Panggung sudah merusak syarak, sembrono, serta menodai agama dan kesucian masjid. Lantas, bagaimana ceritanya sampai Pangeran Panggung sampai dihukum mati oleh para wali? Jadi begini, Pangeran Panggung dinilai menista keluhuran agama dengan menamakan 2 ekor anjing kesayangannya sebagai Ki Tokit atau Tauhid dan Ki Iman. Kedua ekor anjing itu diajak bermain-main di dalam masjid. Tindakan yang seperti itulah dinilai sudah melampaui batas, sehingga pantas bagi sang pangeran untuk dihukum mati. Atas tindakannya yang dianggap melampaui batas itu, Pangeran Panggung dibakar hidup-hidup. Tetapi seperti kekeramatan ayahandanya, yakni Sunan Kalijaga, Pangeran Panggung tidak mati terbakar. Sebaliknya, di tengah api yang berkobar-kobar, ia menyelesaikan sebuah naskah puitis yang berjudul Suluk Marang
Sumirang dan mempersembahkannya kepada sultan. Kisah pembakaran Pangeran Panggung ini tertulis dalam Babad Pajajaran dan Babad Semarang. Tidak ada satupun catatan dari naskah-naskah historiografi yang menetapkan kapan Sunan Kalijaga wafat, kecuali bahwa wali termasyhur ini wafat dan dikebumikan di Katilango, dekat Demak. Sunan Kalijaga digambarkan sebagai wali berusia lanjut dan mengalami perubahan sejak zaman Majapahit, akhir masa zaman Demak, Pajang, hingga masa awal Kerajaan Mataram. Sunan Kalijaga dianggap sebagai pelindung Kerajaan Mataram. Putra Sunan Kalijaga yang bernama Sunan Adi menjadi penasihat rohani penguasa Mataram awal Panembahan Senopati. Di daerah pedalaman Jawa, keberadaan Sunan Kalijaga menjadi kiblat panutan dari masyarakat muslim tradisional yang memuliakan tidak saja pada makamnya, melainkan juga pada warisan-warisan nilai-nilai budaya dan ajaran rohani yang ditinggalkannya, khususnya di daerah Katilango, yaitu Demak. Sekian dari kisah Sunan Kalijaga. Semoga bernilai bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.